Mungkin kamu pernah mendengar money game dengan skema Ponzi dan skema piramida. Ya, itu adalah metode penipuan yang telah menelan jutaan korban dengan kerugian mencapai triliunan. Skema Ponzi dan skema piramida ini terus ada dan berevolusi sesuai dengan perkembangan bisnis dan teknologi. Mungkin ada yang dari kalian bertanya-tanya, apakah VTube, TikTok Cash, dan Snake Video merupakan penipuan bermodus money game atau skema Ponzi? Dan di antara kalian, pasti ada yang pernah menggunakan aplikasi tersebut. Aku tidak mengatakan itu money games atau skema Ponzi, tapi Kominfo sendiri telah memblokir 28 entitas ilegal dan termasuk aplikasi yang aku sebutkan sebelumnya. Untuk mengetahui lebih detail, kalian bisa membaca informasi yang telah disampaikan oleh Kominfo dan OJK. Di sana sudah dijelaskan panjang lebar dan kalian bisa menyimpulkannya sendiri. Tentu saja, Kominfo memblokir aplikasi tersebut bukan tanpa alasan yang jelas, melainkan terindikasi bahwa itu merupakan skema Ponzi atau terindikasi melakukan money game. Mungkin dari kamu ada yang masih ingat dengan beberapa kasus besar yang telah terungkap di Indonesia, seperti First Travel, Quinet, atau Golden Trader Syariah, yang telah merugikan jutaan orang dengan kerugian triliunan. Dan itu adalah salah satu bentuk dari money game, skema Ponzi atau skema piramida. Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang pembayaran keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Skema Ponzi biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi lainnya dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten. Sedangkan skema piramid itu sendiri adalah sebuah model bisnis yang merekrut anggotanya dengan menjanjikan pembayaran atau jasa apabila mereka berhasil merekrut orang lain untuk bergabung dengan skema ini. Skema saling merekrut anggota ini akan membentuk piramida, di mana anggota baru akan membayar anggota lama secara terus-menerus dan anggota baru selalu dimotivasi untuk mencari bawahan baru supaya bisa menjadi sumber pembayaran baru. Pada akhirnya, ketika perekrutan mandat, anggota terakhir yang paling bawah akan kehilangan uangnya dalam jumlah besar. Kegiatan usaha yang menggunakan sistem piramida itu menggunakan barang yang diperdagangkan sebagai kamuflase untuk menarik minat peserta. Namun, nilai barang tersebut tidak diutamakan. Skema Ponzi dan skema piramida memiliki kesamaan, yakni sama-sama mengumpulkan uang masyarakat melalui rekrutmen anggota baru secara berkelanjutan. Perbedaannya adalah, dengan skema Ponzi, promotor awalnya tidak memiliki produk sebagai bahan kamuflase untuk menarik minat peserta, sehingga peserta hanya diminta untuk berinvestasi. Namun memperoleh keuntungan dari investasi tersebut, dan investor yang merekrut anggota baru pun tidak diberikan komisi. Dalam skema Ponzi, peserta akan diminta untuk terus-menerus meningkatkan nilai investasi agar keuntungan yang diperoleh semakin meningkat. Sehingga, apabila tidak ada peserta yang menambah nilai investasi, maka keuntungan yang diperoleh para peserta akan macet. Karena prinsip yang diterapkan adalah gali lubang tutup lubang. Ini sama halnya dengan orang yang meminjam uang, namun untuk melunasi hutangnya tersebut, ia harus berhutang ke orang lain. Skema ini dicetuskan oleh Charles Ponzi, yang kemudian menjadi terkenal pada tahun 1920. Skema Ponzi didasarkan dari praktik arbitrasi dari kupon balasan surat internasional yang memiliki tarif berbeda dari masing-masing negara. Dia kemudian mendapatkan keuntungan dari praktik penjualan perangko dari setiap negara tersebut. Dari situ, Ponzi merasa bahwa ini merupakan kesempatan besar, maka ia mendatangi kenalannya, meyakinkan mereka dengan menjanjikan keuntungan investasi
dengan tingkat pengembalian mencapai 50% dalam waktu 45 hari dan 100% dalam waktu 90 hari. Orang-orang banyak yang berinvestasi ke Ponzi, dan benar, dia bisa memberikan pengembalian beserta bunganya sesuai yang ia janjikan kepada orang-orang dengan menukar kupon terus-menerus. Bisnisnya terlihat lancar, tapi ternyata Ponzi menghadapi masalah, yaitu suppliernya dari Spanyol sudah tidak bisa memproduksi kupon lagi. Seharusnya Ponzi berhenti di situ, tapi dia tidak melakukan itu. Uang investor tetap ia kumpulkan dan memutar dana investor baru untuk membayar bonus yang menanam modal lebih awal, dan seterusnya begitu. Untuk meyakinkan calon nasabah, Ponzi meminta investor-investor awal yang telah menerima pengembalian dana untuk menceritakan pengalaman investasi yang menguntungkan bersamanya. Testimoni positif tersebut seolah menjadi bukti nyata pengembalian dana investasi yang dijanjikan Ponzi dan memicu herd mentality di kalangan masyarakat, terutama mereka yang mudah percaya iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat dan akhirnya ikut bergabung menjadi investor. Pada saat Amerika dihantam krisis ekonomi pada tahun 20-an, skema ini terkuak dan Ponzi mengakui kesalahannya di pengadilan. Dan inilah pertama kalinya skema Ponzi dikenal dunia. Mengapa skema Ponzi terus eksis? Karena mereka menyasar keserakahan orang-orang dengan bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Dan tentu saja, hampir semua orang ingin cepat kaya. Keinginan kaya dengan cara yang instan yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam skema Ponzi. Dan itu adalah umpan yang paling gampang menjerat orang-orang yang bernafsu ingin kaya secara cepat. Padahal tidak ada hal seperti itu. Untuk kaya, itu butuh waktu yang sangat panjang dan kamu perlu bekerja keras. Skema Ponzi telah berkembang dan terus berinovasi sesuai dengan perkembangan bisnis dan teknologi agar tampak relevan. Dan untuk terhindar dari skema Ponzi dan skema piramida, kamu harus tahu ciri khas skema Ponzi dan skema piramida. Yang pertama, menghimpun dana dengan janji keuntungan pasti dan bebas dari resiko. Legalitas tidak jelas, tidak ada izin, usaha dan kantor tidak jelas. Operasional bisnis tidak transparan dan aktivitas bisnisnya tidak jelas. Alokasi perputaran uangnya tidak transparan. Jangan cepat percaya dengan keuntungan yang sangat besar dan bebas resiko yang dijanjikan oleh suatu perusahaan maupun investasi. Karena untuk investasi sendiri, kita harus tahu profil resiko yang akan kita hadapi nantinya. Dan tentu saja banyak hal yang harus dipelajari dalam berinvestasi. Dan jika kalian ingin bergabung dalam suatu perusahaan dan tertarik dengan sebuah investasi, kalian harus cari tahu mengenai perusahaan tersebut. Kalian harus lihat legalitas dari perusahaan tersebut. Ingat, yang legal saja bisa melakukan penipuan, apalagi yang tidak legal atau tidak memiliki izin perusahaan. Jika kalian ngeyel dan tertipu, kalian mau ngapain? Mau lapor polisi juga tidak akan digubris, karena jelas-jelas perusahaan tidak memiliki legalitas resmi. Ini seperti kalian main judi, dan saat tertipu, kalian melapor ke polisi. Ya, tidak akan digubris sama sekali. Dan yang tidak kalah pentingnya, kalian harus tahu operasional bisnisnya seperti apa, apakah transparan atau tidak, dan apakah aktivitas bisnisnya jelas atau tidak. Jadi, kita harus pintar-pintar dalam melihat sesuatu dan terus belajar, karena dengan memiliki ilmunya, kalian tidak akan terjerumus ke dalam skema money game. Dan ingat, kesuksesan itu tidak ada yang instan.